Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Wah, semangat terus ya. Baik, baik. Baiklah, kali ini kita akan melakukan presentasi di mana pokok materinya yaitu bahan isotermal atau bahan isotermal apa yang sangat bermanfaat di bidang transportasi. Nah, sebelum kita mulai diskusi atau presentasi bersama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Nanda Saputra, Notar 2201413, dan kelas saya ada di kelas TD 1.17. Baik, lanjut. Jadi, oke, kita masuk langsung materi. Menurut rekan-rekan atau ibu, apa sih isotermal itu? Apakah sebuah barang atau sebuah apa itu? Kok kita mendengarnya tuh kayak asing gitu ya? Baik, jadi bahan isotermal adalah bahan atau proses terdinamika yang sistemnya berada pada suhu konstan atau flat. Atau bisa kita artikan suhu sistemnya akan tetap walaupun tekanan dan volumenya berubah. Nah, sedangkan bahan isotermal adalah bahan yang dapat mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Mungkin kalau kita sedang di gunung atau cuaca yang dingin, kita sangat membutuhkan bahan isotermal. Mengapa? Karena kita perlu fungsinya yaitu mengurangi laju perpindahan panas supaya panas itu tetap di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan kalor atau energi panas ini bisa dipindahkan dengan cara yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Baik, mari kita bahas satu-satu. Oke. Nah, yang pertama, wah besar juga ya. Nah, yang pertama ada konduksi. Bisa kita baca bersama-sama. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Wah, berarti padat nih. Contohnya nih, seperti tutup panci. Tutup panci kan kalau kita rebus air akan menjadi panas. Jadi airnya akan mendidih ke atas. Nah, ada lagi contoh yang kedua, mungkin masih bingung. Ketika kita memegang sendok, nih, umpama memegang sendok. Nah, sedangkan di ujung lainnya kita bakar. Nah, jadi panasnya ini akan berpindah dari sini dan ke sini. Itu adalah konduksi. Nah, yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Partikel itu cairnya. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, betul, zat cair dan gas. Bisa kita ambil contoh seperti waktu kita ingin memasak kacang hijau. Nah, sebelumnya kan kacang hijau tenggelam. Nah, setelah dia matang, dia akan naik ke atas. Dikarenakan ini perpindahan kalor melalui metode konveksi. Atau jika masih bingung, kita bisa contoh keduanya yaitu ada pada saat kita memanaskan air pada panci. Airnya akan panas naik ke atas, sedangkan air yang dingin akan turun ke bagian bawah. Ya, mungkin bisa dimengerti. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada radiasi. Radiasi, radiasi sinyal. Nah, mari kita bahas. Proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang
elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Berarti langsung ya, tanpa perantara. Contohnya, contohnya nih, seperti kita saat menjemur pakaian. Nah, pakaian itu kan dijemur di luar, jadi kita memanfaatkan sinar matahari. Jadi, pakaian akan kering karena akibat panas dari matahari. Nah, bisa jadi contoh keduanya pada saat kita berjemur secara langsung di alam terbuka atau di terbuka gitu ya. Nah, kita akan merasakan panas. Ya, panas itu berasal dari matahari karena matahari akan langsung menusuk tuh, langsung mengenai badan kita. Mungkin cukup jelas. Oke, mari kita lanjut. Nah, di negara kita, tepatnya di Indonesia ya, bahan-bahan isotermal digunakan oleh masyarakat untuk membantu atau penunjang kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai tidak kita sadari bahwa alat-alat atau perlengkapan yang digunakan berasal dari bahan isotermal. Dan tidak dimungkiri juga pada pembahasan kali ini, tepatnya kita mencari di bidang transportasi, mungkin khalayak ramai sudah banyak menggunakan alat bahan ini, tapi kurangnya edukasi, jadi kita minimnya informasi, jadi kita belum mengetahuinya. Hmm. Nah, jadi bahan-bahan apa sih? Bahan-bahan isotermal apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk sarana transportasi? Oke, nih, ini ada salah satu contohnya yang saya temui dan juga saya riset di beberapa tempat searching ya. Bahan isotermal yang itu adalah polyurethane atau polyurethane. Nah, polyurethane ini adalah bahan plastik dari sejenis polimer yang terdiri dari rantai poliuret. Poliuretan terbuat dari unit-unit karbonil asam yang terikat bersama. Jadi begini deh ya, secara ilmiah. Poliuretan terbuat dari dua komponen kimia, polimer dan ureten. Selama proses kimia, polimer dihubungkan bersama menggunakan ureten yang menciptakan solusi serbaguna, sehingga material ini bisa mengambil banyak bentuk. Biasa dikenal dengan styrofoam, mungkin rekan-rekan atau ibu Atalin juga tahu styrofoam yang bisa kita gunakan adalah busa termoplastik tahan air ya, yang mengisolasi suhu dan suara dengan sangat efektif. Mereka datang dengan dua jenis, ada yang pertama itu EPS atau diperluas, dan yang kedua ada XEPS atau diekstrusi. Lanjut. Nah, contohnya ya, contoh bahan polyurethane yaitu yang saya temui, ya ini adalah bagian dalam interior mobil yang bisa kita lihat dari gambar, atau lebih spesifiknya plastik yang melapisi bagian dalam interior mobil, seperti ada karpet mobil, kursi mobil, dan juga setir mobil. Bahan ini didasari oleh bahan polyurethane yang terbuat dari bahan dasar asam polioksi yang dicampur dengan bahan pengikat poliol. Bisa dibaca, kemudian polyurethane ini akan menjadi atau dicetak oleh pelaku usahanya dibentuk menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Oke, mari kita lanjut. Nah, seperti apa perpindahan yang terjadi atau perpindahan kalor apa yang terjadi? Bisa dibaca di PPT atau di slide. Perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi, di mana kursi mobil terbuat dari bahan yang baik sebagai pengantar panas, seperti kulit atau bahan berlapis. Maka panas dari tubuh kita ini kan mengeluarkan panas. Jadi bisa ditransfer ke kursi melalui metode konduksi. Ini berarti bahwa panas dari tubuh kita bergerak melalui kontak langsung dengan kursi. Tuh. Nah,
Salah satu contoh manfaat dari bahan ini yang pertama ada menyerap panas. Itu paling utama pasti karena bahan ini bahan isotermal yang artinya melambat laju perpindahan panas. Dan yang kedua ada ketahanan terhadap bahan kimia. Wah, berarti racun atau itu tahan nih. Nanti bisa kita coba ya. Dan yang ketiga ada fleksibilitas dan tahan lama dan daya tahan. Pantesan ya, setiap interior mobil itu setiap tahun tidak diganti karena menggunakan bahan ini yang memiliki fungsi fleksibilitas dan tahan lama. Dan yang terakhir ada tahan terhadap abrasi dan keausan. Oke, jadi apakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi tadi? Mari saya bacakan kembali. Kesimpulannya adalah bahan isotermal adalah bahan yang dapat mengurangi laju perpindahan kalor. Nah, dalam hal ini terdapat berbagai macam perpindahan kalor yang kita tadi jelaskan. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan yang terakhir ada radiasi. Dan juga kita tahu bahwa bahan ini sangat banyak bermanfaat, apalagi di bidang kita, di bidang transportasi. Nah, baik, mungkin hanya sedikit ya, tapi itu sangat menjelaskan buat saya. Buat baik, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga tidak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Atalin selaku dosen pengajarnya karena Ibu telah mengajar kita selama 1 semester, itu cukup lama, dan telah memberikan kesempatan ini. Saya ucapkan lagi terima kasih sebesar-besarnya atas ilmunya. Semoga kita bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Semoga kita dipertemukan kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu.